Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Victorinus Depinsan. NIM saya 1910416858. Mata ujian analisis lingkungan bisnis, kelas pagi A1 semester 4. Hari tanggal Kamis 15 Juli 2021. Sifat ujian take home test. Dosen pengampu Adi Mursalin SEMM CPH CM. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian. Soal yang pertama bagian A. Nomor 1, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis? Mengapa? Jawab, selalu hadir karena manfaat dari analisis lingkungan bisnis memberikan manfaat untuk kita lebih mengenal lingkungan serta dapat mempelajari kesempatan dan peluang bisnis yang akan kita ambil. Soal nomor 2. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis secara daring? Jawab, 14 kali. Soal nomor 3. Apa yang saudara lakukan selama saudara belajar analisis lingkungan bisnis secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari analisis lingkungan bisnis secara daring? Jawab, mendapat pengetahuan baru tentang lingkungan bisnis seperti dampak kepada kesuksesan, skala, visi, hingga strategi pengembangan bisnis. Soal nomor 4. Apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas struktur Anda. Jawaban, ringkas bab 4 di buku A analisis lingkungan bisnis, kemudian buat video record hasil ringkasan dan diupload di YouTube. Kemudian link video tersebut dibagikan di grup WA dan Facebook Fakultas Ekonomi, dan membuat presentasi bab 5 dan diupload di YouTube dan diposting video serta bagikan link video tersebut di grup WA dan Facebook. Selanjutnya meringkas bab 7 dan membuat video serta diupload ke YouTube dan bagikan linknya di grup WA dan Facebook. Soal nomor 5. Jelaskan buku yang digunakan dalam kuliah analisis lingkungan bisnis. Siapa penulis buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Pada tahun berapa buku tersebut ditulis? Berapa halaman buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Berapa jumlah bab yang terdapat dalam buku A analisis lingkungan bisnis tersebut? Coba sebutkan dan jelaskan secara singkat dari isi bab-bab yang terdapat dalam buku analisis lingkungan bisnis tersebut. Bagaimana pendapat Anda mengenai buku analisis lingkungan bisnis tersebut dan apa manfaat yang Anda peroleh membaca buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Jawaban dari saya, penulis buku analisis lingkungan bisnis Adi Mursalin SEMM CPH CM CHRMP. Buku ditulis pada tahun 2019. Jumlah halaman buku analisis lingkungan bisnis 594 halaman. Jumlah babnya ada 14 bab. Bab 1 berjudul analisis lingkungan bisnis, bab 2 berjudul lingkungan pasar dan buku pasar bukan pasar, bab 3 media berita dan isu bukan pasar, bab 4 politik privat dan teknologi sosial, bab 5 manajemen krisis, bab 6 mengetahui lingkungan bisnis, penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan, bab 7 strategi non-pasar untuk arena pemerintah, bab 8 penerapan strategi non-pasar di arena pemerintah, bab 9 anti-ras ekonomi, hukum dan politik, bab 10 regulasi hukum ekonomi dan politik, bab 11 pasar keuangan dan peraturannya, bab 12 pengelolaan lingkungan berkelanjutan, bab 13 analisis paste,
Bab 14, dampak pandemi COVID terhadap bisnis. Manfaat buku analisis lingkungan bisnis. Dapat memahami, menganalisis lingkungan bisnis sebelum memulai sebuah bisnis. Soal nomor 6. Bagaimana kuliah daring kuliah daring analisis lingkungan bisnis memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah analisis lingkungan bisnis? Jawaban: kuliah daring bisa dilakukan tanpa perlu datang di kampus, asalkan ada sinyal bisa kuliah. Platform yang digunakan yang pertama adalah WA atau WhatsApp, yang kedua Google Classroom, yang ketiga Zoom, yang keempat Facebook, yang kelima YouTube. Soal bagian B. Bagian ini, soal yang pertama, jelaskan pengertian manajemen krisis dan sifat dan penyebab terjadi krisis. Jawaban: manajemen krisis dapat diartikan sebagai suatu bentuk respon dan upaya dalam menyikapi serta memecah masalah dari krisis yang muncul melalui strategi manajemen krisis yang mungkin untuk dilakukan. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan komponen dari program manajemen krisis. Jawaban: komponen terpenting adalah hindaran dan komponen berikutnya adalah kesiapsiagaan menghadapi permasalahan manajemen krisis. Soal nomor 3, bab 7 dalam buku analisis lingkungan bisnis adalah berkenaan dengan mengetahui lingkungan bisnis. Penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Jelaskan bagaimana menggunakan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Sebutkan contoh perusahaan yang menggunakan strategi berbasis non-pasar dalam melakukan bisnis. Jawab: studi ini membuktikan bahwa kemampuan non-pasar dipengaruhi secara positif oleh manajer, wirausaha, dan kemampuan non-pasar secara signifikan mempengaruhi kemampuan kemasan investasi untuk meningkatkan kinerja investasi perusahaan. Contoh perusahaan Toshiba. Soal nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi non-pasar umum dan sebutkan dan jelaskan 3 strategi non-pasar generik atau umum tersebut. Strategi non-pasar adalah mereka yang bertindak atas faktor ekonomi dari luar sistem pasar. Mereka termasuk mengorganisir dan mengoreksi faktor-faktor yang memberikan ketertiban ke pasar dan lembaga dan organisasi sosial lainnya, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, sehingga mereka dapat berfungsi secara efisien dan efektif serta memperbaiki kegagalan mereka. Soal nomor 5, pilih salah satu bab dari 15 bab yang ada di buku analisis lingkungan bisnis dan jelaskan isi dari bab yang Anda pilih tersebut dan berikan contoh dalam penjelasan Anda. Jawaban dari saya memilih bab 14, dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis. Dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap bisnis, seperti bisnis susah berkembang di masa pandemi karena daya beli masyarakat secara sedang menurun. Soal nomor 6, bagaimana peran pemerintah dalam dunia bisnis? Apakah pemerintah ini termasuk dalam lingkungan pasar atau lingkungan bukan pasar? Jelaskan jawaban Anda. Jawaban saya, peran pemerintah dalam bisnis internasional menurut Porter yaitu 1. Spesialis faktor, 2. Menetapkan regulasi, 3. Memperkuat standarisasi kualitas produk, keamanan dan lingkungan, 4. Mendukung kepentingan yang memungkinkan adanya investasi yang berkelanjutan, 5. Mendukung iklim usaha yang kompetitif. Soal bagian C, silahkan buka link video ini. Jawaban saya, video yang pertama berjudul lingkungan yang mempengaruhi kegiatan dunia usaha atau bisnis, makna judul video.
Ternyata dunia bisnis dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Teori yang dijelaskan efek lingkungan pasar dipengaruhi beberapa faktor peranan pelanggan atau pembeli. Contoh, pelanggan adalah raja. Efek persaingan perusahaan lain. Contoh, peranan transportasi yang efisien. Teori selanjutnya, penyediaan bahan baku atau bahan mentah. Contoh, pabrik sepatu, pabrik gula. Pemberian modal atau pinjaman. Contoh, bank. Manfaat dan wawasan yang didapat setelah menonton video tersebut menambah wawasan kita untuk dunia bisnis dan sebagai referensi kita untuk mempelajari lingkungan bisnis guna untuk kita di masa depan menghindari kesalahan-kesalahan dalam berbisnis. Video yang kedua berjudul Dampak COVID-19 bagi Ekonomi. Dampak COVID-19 ekonomi reminus 5,32%. Makna judul video ekonomi menurut akibat COVID-19 sebesar 5,32%. Teori yang dijelaskan. Makna judul video ekonomi menurun akibat COVID-19 sebesar 5,32%. Teori yang dijelaskan perlu mendorong komponen konsumsi rumah tangga agar mendatangkan investasi. Teori kedua, penurunan ekonomi Indonesia dan skema pemberian bansos. Demikian jawaban UAS dari saya ucapkan terima kasih.